Fertilisasi adalah suatu proses penyatuan dua sel gamet jantan dan sel gamet betina untuk membentuk zigot. Proses fertilisasi yaitu ovum yang telah matang dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap rumbai-rumbai pada corong tuba falopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum telah dibuahi. Nah, ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot, kemudian zigot bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka jaringan yang ada dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh, dan terjadilah menstruasi. Bersama dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tumbuh menebal dan banyak pembuluh darah, sehingga pada saat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum dan penebalan dinding rahim dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Proses berkembangnya embrio di dalam uterus, sejak atau tertanamnya embrio atau implantasi dalam dinding uterus hingga dilahirkan dinamakan dengan kehamilan atau gestasi. Dalam embrio berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Pada usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Pada usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Pada usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran hormon yang berperan dalam perkembangan embrio adalah estrogen, LH, dan progesteron. Nah, selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Lalu berikut fungsi-fungsi dari plasenta. Yang pertama adalah menyalurkan zat makanan dari induk embrio. Lalu yang kedua, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Lalu yang ketiga, melindungi janin dari berbagai penyakit dan zat racun. Nah, lalu ada lapisan embrio. Lapisan embrio ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, amnion. Amnion itu merupakan cairan yang berfungsi melindungi embrio dari berbagai benturan. Lalu yang kedua ada koiron. Koiron ini bagian dari plasenta yang merupakan tempat pertukaran zat-zat antara embrio dan induk. Lalu yang terakhir ada allantois. Yang berikutnya adalah gestasi. Apa sih gestasi itu? Gestasi adalah periode waktu antara pembuahan hingga persalinan. Nah, di masa inilah janin di dalam rahim akan berkembang. Lalu, karena gestasi ini berhubungan dengan waktu atau periode, maka dikaitkan dengan usia gestasi. Bagaimana cara menghitung usia gestasi? Yaitu dengan mengetahui HPHT. HPHT adalah hari pertama haid terakhir. Nah, misalnya saja seorang perempuan HPHT-nya itu tanggal 11 November, maka diperkirakan usia gestasinya itu pada tanggal 16 Februari adalah 14 minggu atau sekitar 3 bulan 2 minggu. Lalu tidak hanya dengan cara menghitung HPHT, diperlukan juga pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Nah, selanjutnya karena usia gestasi ini dari pembuahan hingga persalinan, maka sebelum dilahirkan ada yang namanya hari perkiraan lahir atau HPL. Nah, HPL ini bisa dihitung juga berdasarkan usia gestasi, yaitu dengan cara menghitung HPHT ditambah dengan 7 hari dikurangi 3 bulan dan ditambah 1 tahun. Nah, misalnya saja adalah HPHT-nya 11 November, lalu ditambah dengan 7 hari jadinya kan 18 November. Nah, lalu dikurangi dengan 3 bulan jadinya 18 Agustus. Lalu ditambah 1 bulan jadinya 18 Agustus. Lalu ditambah 1 tahun jadinya 18 Agustus dan di tahun berikutnya. Sehingga tanggal 18 Agustus kita ambil contohnya 2021, itu perkiraan lahirnya janin berusia 40 minggu karena normalnya bayi itu dilahirkan di usia 38 sampai 42 minggu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai gestasi, lalu usia gestasi dan perhitungan-perhitungannya. Agar lebih akurat dan jelas, diharapkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan secara rutin. Apa itu partus? Partus atau persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Nah, persalinan secara umum ini dibagi menjadi 2, yaitu persalinan normal atau alamiah dan persalinan abnormal atau tindakan, atau disebut juga dengan partus luar biasa.
Nah, persalinan normal adalah persalinan dengan letak belakang kepala yang berlangsung spontan dalam 24 jam yang dibagi menjadi 4 kala tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih pada anak dan ibu. Nah, persalinan normal sering juga disebut sebagai persalinan biasa, yang artinya kelahiran seorang bayi genap bulan dengan letak belakang kepala melalui jalan lahir alamiah dengan tenaga ibu. Secara spontan dalam waktu paling lama 18 jam untuk primigavida dalam kondisi ibu yang tetap sehat dengan kerusakan jalan lahir minimal menjadi maksimal apabila terjadi ruptur parinea tingkat 2. Nah, persalinan seksio-sesarea atau persalinan abnormal adalah persalinan melalui saya tanpa dinding abdomen dan uterus yang diambil masih utuh dengan berat janin lebih dari 1000 gram atau umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Keputusan untuk melakukan persalinan seksio-sesarea diharapkan dapat menjamin turunnya tingkat morbiditas dan mortalitas, sehingga sumber daya manusia dapat ditingkatkan yang tentunya disertai dengan peningkatan keadaan umum, sehingga mampu menerima risiko tindakan seksio-sesare. Perawatan setelah operasi dan kembalinya kesehatan secara optimal. Dengan demikian, tidak semua ibu hamil dapat melahirkan secara normal.